Shalom saudaraku semuanya. Kita hari ini memasuki hari yang pertama di bulan Maret 2021 dan itu berarti dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memasuki masa Jumat Agung dan Paskah. Dan untuk itu, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita, diri kita di dalam masa-masa prapaskah ini, sehingga ketika kita nanti menyambut Jumat Agung dan Paskah, kita sungguh-sungguh boleh dipersiapkan untuk mengalami Tuhan, untuk diberkati Tuhan secara pribadi. Untuk itu akan ada seri renungan yang saya akan ambil dari bahan kalender gerejawi, dan juga nanti juga ada pembelajaran-pembelajaran terkait dengan kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi dasar iman kita bersama. Dan saya mengajak kita untuk hari ini memulai melalui sebuah renungan dalam Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 saya bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir, anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin. Saudaraku, di ayat yang pertama dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah, atau dalam beberapa terjemahan dikatakan Tuhan mengunjungi Sarah seperti yang telah difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang telah dijanjikannya. Ketika kita melihat kembali tentang janji keturunan Abraham, maka itu memakan sebuah waktu yang cukup lama. Dimulai ketika di pasal yang ke-15 Allah pertama kali memberikan janji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa atas keturunan yang sangat banyak, dan kemudian kita melihat di pasal 16 ternyata Abraham gagal untuk tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan berkenaan dengan janji ini, sehingga dia mengambil Hagar sebagai istrinya. Dia berusaha membantu Tuhan, jangan-jangan bahwasanya anak ini akan lahir dari Hagar. Tetapi kita tahu itu sebuah tindakan yang salah yang muncul dari sebuah keraguan dalam diri Abraham. Sehingga di pasal yang ke-17 dan pasal 18 berturut-turut Allah kembali menekankan, mengingatkan, mengulang kembali janji tentang keturunan ini kepada Abraham. Dari kisah ini maka kita dapat melihat bahwasanya kegagalan manusia tidak dapat menghentikan rencana Allah. Kegagalan manusia tidak dapat menghentikan rencana Allah. Bahkan di sana kita melihat bahwasanya Allah yang terus berintervensi di tengah segala kegagalan manusia, dan itu justru menunjukkan bahwasanya solusi dari kegagalan-kegagalan manusia bukan berasal dari usaha kita untuk memperbaiki kondisinya, untuk memperbaiki keadaan dari kegagalan kita, tetapi dari Allah saja. Intervensi Allah itulah yang menjadi sebuah solusi di tengah segala kegagalan kita sebagai manusia. Janji itu bahkan digenapi di dalam masa-masa yang nampaknya mustahil dari sisi manusia. Dikatakan Abraham berumur 100 tahun, sebuah masa yang sudah sangat lanjut usia, yang secara manusiawi tidak mungkin untuk bisa menghasilkan keturunan. Dan Sarah pun juga dikatakan demikian, dia sudah mati haid. Namun di sini kita melihat bahwasanya semakin mustahil, semakin sulit sebuah kondisi, maka di sana kuasa Tuhan dinyatakan dengan semakin jelas. Semakin sulit kondisinya, semakin mustahil kondisinya, maka kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dengan semakin jelas. Kalau itu kondisinya masih biasa-biasa saja, mungkin ketika Sarah melahirkan seorang anak dan kita mengatakan, oh, suatu hal yang wajar. Dalam masa-masa sebelum menopause itu adalah suatu hal yang wajar dikatakan. Tetapi ketika situasinya mustahil, Sarah tidak memiliki anak, Sarah adalah seorang yang mandul, bahkan di masa tuanya sudah menopause, sudah masa haidnya sudah mati, maka ketika Tuhan menggenapi janjinya, itu adalah sebuah pernyataan kuasa Tuhan yang semakin terang.
Apakah kita ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan dengan lebih jelas dalam kehidupan kita? Kita seringkali berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dengan lebih terang lagi, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dengan lebih besar lagi. Maka saya katakan, bersiaplah untuk sebuah masa-masa yang mungkin jauh lebih sulit daripada biasanya. Di tengah lembah yang terdalam, kita bisa melihat pertolongan Allah dengan semakin nyata. Di tengah lembah yang semakin gelap, kita bisa melihat kuasa Allah dengan semakin terang. Abraham gagal ketika dia harus mempertahankan matanya tertuju kepada janji keturunan yang Allah berikan. Di pasal 17 ayat 17 dikatakan, Abraham tertawa meragukan Allah. Bahkan Sarah menertawakan Allah di pasal yang 18. Dengan ketidakpercayaannya, Sarah menertawakan Allah. Tetapi anak itu akhirnya lahir. Dan ketika anak itu lahir, anak itu diberi nama Ishak. Yang artinya adalah tertawa. Dari sini kita melihat sebuah hal yang menarik ketika Ishak diberikan untuk menamai anak itu. Yang artinya adalah tertawa. Seakan-akan kita boleh melihat bahwasanya ketika setiap saat Abraham dan Sarah melihat anak itu, melihat Ishak, maka mereka diingatkan kembali bahwasanya dulu mereka sudah menertawakan Allah. Dulu mereka menertawakan Allah, tetapi sekarang Allah sendiri yang membuat mereka tertawa dalam sukacita. Dulu mereka menertawakan Allah dengan segala ketidakpercayaan mereka, dengan keraguan mereka. Tetapi toh sekarang Tuhan menyatakan kepada mereka sebuah hal yang luar biasa yang membuat mereka tertawa dengan sukacita. Maka saya mengatakan, apapun keadaan kita sekarang, mungkin kita sekarang sudah putus asa, mungkin kita sudah menjadi hambar, mungkin kita sudah menjadi dingin karena kondisi yang ada. Tapi percayalah bahwasanya Allah, at the end of the story, Allah dapat membuat kita tertawa dengan sukacita. Mungkin kita gagal di dalam mempertahankan iman kita di tengah segala kondisi yang ada. Kita kecewa dengan situasi, kita kecewa dengan institusi tertentu, kita kecewa dengan orang-orang sekitar kita. Tetapi Allah tidak pernah gagal. Di dalam segala kegagalan kita dan kegagalan orang-orang di sekitar kita, Allah tidak pernah gagal. Dia tetap menopang kita dengan tangannya yang kuat. Supaya ketika nantinya kita bisa berdiri di akhir perjalanan kita dengan masih teguh kepada Tuhan, maka kita dapat menyadari bahwasanya kita dapat berdiri teguh di akhir pertandingan ini. Bukan karena kita yang kuat, bukan karena gereja kita yang kuat, bukan karena teman-teman kita yang kuat yang menolong kita, tetapi karena Allah yang kuat, yang senantiasa mengejar kita dengan kasih dan anugerahnya. Mungkin kita juga pernah meragukan Tuhan, kita menertawakan janji Tuhan, kita menertawakan firman Tuhan sebagai suatu hal yang nampaknya too good to be true di tengah kondisi yang kita alami sekarang. Tetapi at the end of the story, sekali lagi, hanya Dia yang bisa membuat kita tertawa dengan sukacita. Bahkan orang-orang yang melihat karya Tuhan dalam diri kita akan ikut bersukacita karena Tuhan. Seperti Sarah ketika dia mengatakan, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa dengan aku. Dan saudaraku, melalui Ishak, Allah berkarya dengan luar biasa. Melalui Ishak, Abraham kemudian melahirkan keturunan demi keturunan yang sampai akhirnya nantinya berujung kepada kelahiran Kristus Yesus. Sebuah momen ultimat di mana anugerah membungkus kegagalan kita. Anugerah Allah membungkus segala kegagalan kita. Dan sebuah momen ultimat di mana persoalan kita yang terbesar diselesaikan oleh Tuhan dan membuat kita bisa bersukacita dan tertawa di dalam dan bersama dengan Dia. Ialah anugerah yang luar biasa besar itu, mengingatkan kita bahwasanya Allah tidak pernah melepaskan kita. Di dalam segala kegagalan kita, Allah tetap berjuang memegang kita. Dan sampai akhirnya, Dia sendiri yang bisa membuat kita bersukacita di dalam Dia. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita sekalian.